kali ini Ibu akan mempresentasikan bagaimana langkah-langkah penyusunan tugas yang kedua, yaitu tugas menyusun atau membuat program semester, yaitu suatu program yang kita buat untuk kegiatan pembelajaran di sekolah selama 1 semester dengan melihat untuk semester ini KD apa saja yang harus kita sampaikan kepada siswa, atau KD apa saja yang harus dicapai oleh siswa pada mata pelajaran matematika. Nah, KD-KD itu bisa kita cek di lampiran kurikulum. Nah, kurikulum saat ini yang kita gunakan adalah kurikulum K13, kurikulum 13 yang sudah mengalami revisi berkali-kali, dan revisi terakhir itu adalah revisi tahun 2017 ya, 2017 apa 2017 apa 16 apa 18 ya, lupa, 2017 ingat Ibu. Oke. Baik, itu kurikulum. Jadi KD-KD yang harus dicapai oleh peserta didik di masing-masing kelas dan masing-masing semester sudah ada di naskah kurikulum. Dan kalian kemarin juga sudah mencermati saat di tugas yang pertama, yaitu untuk kelas 7 semester 1 KD apa saja, kelas 7 semester 2 dan seterusnya. Nah, itu nanti kita susun ya, kapan KD itu kita rencanakan untuk bisa dicapai oleh siswa. Nah, supaya bisa dicapai oleh siswa berarti harus kita melaksanakan pembelajaran. Sehingga untuk membuat program semester, kalian harus tahu kalender akademik yang sudah disusun oleh dinas pendidikan masing-masing wilayah, yaitu masing-masing kabupaten biasanya mempunyai menyusun kalender akademik untuk sekolah-sekolah yang dinaunginya. Oke, gitu ya. Baik, berikut Ibu akan, ya suara Ibu bisa diterima dengan baik di kalian? Bisa diterima? Bisa Bu, bisa Bu. Ada gangguan ya, putus-putus. Baik. Nah, baik, Ibu akan mempresentasikan bagaimana langkah-langkah dan format dari program semester yang harus kalian buat, ya. Oke. Tapi mohon maaf, di bahan tayang nanti tidak lengkap tidak semua kalimat yang saya sampaikan itu ada di bahan tayang ya. Jadi kalian harus betul-betul memperhatikan. Ya, jadi poin-poinnya saja yang saya inikan di bahan tayang. Ibu belum buka file, Ibu buka file dulu.
Baik, sudah bisa dilihat tayangan Ibu? Sudah? Nah, jadi ini ada format program semester. Nah, di format ini Ibu akan sedikit menjelaskan gitu ya. Program semester ini di sini nama sekolahnya ya sesuai dengan yang tugas kalian di tugas 1 apa SMP atau SMA ya disesuaikan aja, yang pilih kelas 7, 8, 9 berarti nama sekolah SMP mana enggak usah diisi juga enggak apa-apa, SMP titik-titik boleh. Atau nanti kalau untuk membuat program semester ini kan kalian harus mencari kalender akademik, mungkin di sekolah mana tempat kalian mencari kalender akademik itu bisa kalian tuliskan juga boleh gitu ya. Di misalnya SMP 2 Mas Bage, SMP Negeri 2 Mas Bage silahkan gitu. Kemudian mata pelajaran matematika, kelasnya sesuai dengan kelas yang tugas Anda di tugas 1, semesternya juga semester sesuai dengan tugas di semester 1, ditambahkan satu lagi tahun pelajaran ya Ibu ya, lupa ini tahun pelajaran. Tapi di format yang Ibu sediakan di Excel itu sudah ada tahun pelajarannya ya, tahun pelajaran 2021-2022. Jadi ambil kelasnya itu tahun pelajarannya 2021-2022 ya, untuk semester ganjil dan semester genap. Nah, jadi sebelum langkah awal dalam pembuatan program semester, kita harus menganalisis atau melakukan perhitungan pekan efektif yang ada pada semester itu. Nah, untuk mendapatkan pekan efektif, kita juga harus dulu menghitung pekan keseluruhan setiap bulannya. Nah, di sini Ibu tuliskan Januari garing Juli, artinya ini kalau Januari sampai dengan Juni itu kalau kalian di tugas 1 kemarin milih semester genap. Sementara Juli sampai Desember kalau tugas kalian di tugas pertama kemarin kalian milih semester ganjil gitu ya. Jadi kalau ini jangan dituliskannya jangan dua-duanya. Jadi kalau semester genap ya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Kalau di tugas 1 kalian memilih semester ganjil berarti Juli, Agustus, September sampai dengan Desember. Nah, kemudian kita hitung pekan keseluruhan di masing-masing bulan ini. Nah, kemudian ada beberapa catatan atau beberapa yang harus diperhatikan dalam menghitung banyaknya pekan dalam satu bulan. Kan kadang dalam satu pekan itu ada 3 hari masuk bulan Januari, tapi 3 harinya atau 4 harinya dengan hari Ahad gitu ya. Kalau saya masuk 3 itu untuk hari efektifnya ya, atau hari kerja. Hari kerja itu mulai Senin, Selasa, Rabu sampai dengan Sabtu. Karena di wilayah kita itu kegiatan belajar mengajar itu masih dilaksanakan dalam 6 hari kerja. Hanya di Unram aja yang hanya menggunakan 5 kali kerja, tetapi 5 hari kerja, tetapi kalau di SD, SLTP, SLTA itu menggunakan 6 hari kerja, yaitu Senin sampai dengan Sabtu. Nah, jadi maksud Ibu kalau dalam satu pekan itu ada, nah si contoh ini ya di kalender akademik ini seperti ini. Nah, di bulan Juni itu hari Senin, Selasa, Rabu ini 3 hari. Ini untuk pekan yang terakhir ini masuk di bulan Juni, dan 3 harinya yaitu tanggal 1, 2, dan 3 itu masuk bulan Juli. Nah, untuk perhitungan pekan yang seperti ini, 3 hari berada di bulan pertama, 3 harinya lagi di bulan kedua, maka perhitungan pekan ini masuk pekan di bulan pertama atau bulan kedua, boleh pilih salah satu. Jadi ini pekan ini bisa kita masukkan sebagai pekan terakhir dari bulan Juni atau sebagai pekan pertama di bulan Juli. Ya, pekan pertama di bulan Juli. Jadi kalau sama-sama 3 hari. Nah, tetapi kalau seperti ini ya di pekan pertama ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kan lebih dari 3 kan? Lebih dari 3 hari masuk di bulan Juni. Berarti
pekan ini merupakan pekan pertama bulan Juni, harus dihitung di bulan Juni, tidak bisa dihitung sebagai pekan di bulan Mei, tidak bisa. Ya. Jadi kalau begitu, kalau ini pekan terakhir ini kita masuk di bulan Juni, artinya di bulan Juni tahun 2021 itu banyaknya pekan ada berapa? Banyaknya Bu. ada 5, Bu. 5 pekan, Bu. 5 pekan. Nah, tetapi kalau misalnya ini tanggal ini 28, 29, 30 atau pekan ini tidak dihitung di bulan Juni, tapi dihitung sebagai pekan pertama bulan Juli, karena kan boleh pilih kan tadi kan sama-sama 3, boleh di bulan Juni atau di bulan Juli. Kalau misalnya kita pilih sebagai pekan pertama di bulan Juli, maka di bulan Juni ada berapa pekan? 4, Bu. 4 pekan, Bu. Nah, kemudian di bulan Julinya ada berapa pekan? 5, Bu. 5 pekan. Nah, ya 5. Berarti sudah paham ya. Jadi kalau begini, yang sama-sama yang 50-50, 3 di bulan pertama, 3 hari kerja di bulan kedua, maka pekannya bisa dihitung sebagai pekan di bulan pertama atau sebagai boleh dimasukkan sebagai pekan pertama di bulan yang kedua, ya. Atau tidak boleh dua-duanya. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti ini, ya kurang dari 3 hari, ya sudah tadi ya sebenarnya. Nah, kalau seperti ini, bulan Oktober ini kan hanya 2 hari ini ya, Jumat, Sabtu, maka pekan ini dianggap sebagai dihitung sebagai pekan keberapa atau pekan di bulan apa? Ini dimasukkan kepada September. Jadi ini 2 hari ini kita hitung sebagai pekan di bulan September. Jadi kalau begitu Oktober ada berapa pekan? Di bulan 4 pekan, Bu. Ya, 4 pekan. Ya, oke, 4 pekan ini 1, 2, 3, 4. Ya, begitu. Paham ya? Jadi nanti perhitungannya seperti itu. Nah, kemudian sama juga nanti menghitung pekan efektif dan tidak efektifnya. Nah, kan kita hari kerjanya ada 6. Kalau misalnya dari 6 itu 3 hari ada pembelajaran, 3 hari tidak ada pembelajaran. Nah, kalau seperti itu bisa dihitung sebagai pekan efektif atau boleh juga dihitung sebagai pekan tidak efektif. Ya, jadi kalau 3 hari, kebetulan ada 3 hari ada libur dalam 1 pekan itu. Nah, libur itu boleh harinya berurutan, boleh juga tidak. Misalnya hari Senin libur, kemudian hari Rabu ada libur nasional apa gitu ya, libur nasional. Kemudian hari Sabtu lagi ada libur nasional. Dalam 1 pekan ini berarti ada 3 hari libur nasional. Nah, maka di pekan yang 3 hari ada libur nasional, 3 hari masuk biasa, itu bisa dihitung sebagai pekan efektif atau boleh juga dihitung sebagai pekan tidak efektif. Tetapi ada tetapinya ini. Misalnya kondisi yang sama berulang. Ya, jadi ada kondisi yang sama, artinya di pekan berikutnya atau di pekan berikutnya di bulan yang sama atau bulan berbeda juga boleh 3 hari ada kegiatan pembelajaran, 3 hari libur. Nah, maka kalau di kondisi pertama dihitung sebagai pekan tidak efektif, maka kondisi yang sama di pekan berikutnya harus dihitung sebagai pekan efektif. Jadi kalau yang pertama pekan tidak efektif, yang kedua menjadi pekan efektif. Atau sebaliknya yang pertama kondisi 3 hari kerja, 3 hari libur di kondisi pertama dihitung sebagai pekan tidak efektif, maka kondisi yang sama di pekan berikutnya dihitung sebagai pekan efektif. Paham? Paham ya untuk menghitung pekan. Nah, jadi tadi ya cara menghitung banyak pekan dalam sebulan sudah, kemudian cara menentukan pekan efektif dan pekan tidak efektif juga sudah. Jadi kalau 3 masuk, 3 libur, nah bisa dihitung sebagai pekan efektif atau pekan tidak efektif. Tapi kalau kondisi berulang, maka diselang-seling. Ya, jadi kalau yang pertama efektif, kedua tidak efektif. Atau sebaliknya pertama tidak efektif, kondisi yang sama di yang kedua menjadi pekan efektif. Nah, kemudian kalau dalam 1 pekan itu ada hari liburnya kurang dari 3, maka pekan itu otomatis harus dihitung sebagai pekan efektif.
Tapi kalau hari liburnya lebih dari 3 hari, misalnya 4 hari, 5 hari begitu, maka pekan itu kita harus hitung sebagai pekan tidak efektif. Jadi kalau hari liburnya kurang dari 3 hari, pekan itu harus dihitung sebagai pekan efektif. Kalau liburnya di pekan itu lebih dari 3 hari, maka pekan itu harus dihitung sebagai pekan tidak efektif. Ya, paham? Paham semuanya? Nggih, Bu, insyaallah paham. Baik, baik ya. Paham ya. Kalau paham, Ibu lanjutkan. Nah, sebelum melanjutkan, saya mau tanya, apakah Adelina ada di ruang ini? Ibu Adelina izin neneknya meninggal. Jadi Oh, izin. Ya, izinnya ke siapa? barusan ngechat tuh soal neneknya meninggal jadi langsung. Ya. Ya, untuk kalian semua, kalau mau izin, izinnya ke Ibu atau ke Bu Nurma ya, bukan izin ke temannya. Ya, jadi izinnya ke Ibu atau ke Bu Nurma, bisa chat, bisa WA ke Ibu, bisa WA ke Bu Nurma, gitu ya. Oke, baik. Kemudian Arni Akila, Enggak, Arni Bu, hadir, Bu. Alina, hadir ya. Saya lupa absen, Bu. Ini sekarang mau absen. Ya, isi presensi di Sia. Kemudian baik Elina Ashari. Iya, Bu. Ada baik Elina Ashari ada? Ada, Bu. Elina, ya. Ada? Oke, baik ya. Sudah ngerti apa yang Ibu sampaikan tadi? Iya, Bu. Ya, sudah ya. Oke, jadi kalau dalam satu pekan hari liburnya 3 hari, maka pekan itu dihitung sebagai apa? Pekan. Pekan apa, Erni? Ibu Erni, Elina. Kalau satu pekan itu ada 3 hari libur, 3 hari tidak libur, maka pekan itu, pekan yang memuat 3 hari libur dan 3 hari tidak libur, bisa dihitung sebagai pekan apa? Itu bisa dihitung sebagai pekan tidak efektif. Harus dihitung sebagai pekan tidak efektif? Iya, Bu. Ya. Nah, berarti tidak memperhatikan dengan baik. Coba, mungkin ada temannya yang mau membantu, Elina. Kalau dalam satu pekan ada 3 hari libur dan 3 hari tidak libur, maka pekan itu bisa dihitung sebagai Izin. Pekerja masuk pekan efektif dan tidak efektif, Bu. Iya. Siapa yang barusan masuk? Barusan masuk siapa yang jawab tadi barusan? Siapa? Bisa masuk dua-duanya, Bu. Banyak, Bu. Ya, Mas. Banyak yang jawab tadi, Bu. Banyak yang jawab tadi, Bu. Banyak yang jawab ya. Oke, jadi kalau ya oke baik. Jadi yang memperhatikan kalau 3 hari libur, 3 hari tidak libur, maka pekan itu bisa dihitung sebagai pekan efektif atau pekan tidak efektif ya. Jadi bisa dihitung pekan efektif atau tidak efektif. Tapi kalau kondisi yang sama berulang harus dihitungnya selang-seling ya, selang-seling itu supaya tidak banyak yang terbuang atau tidak banyak yang masuk tetapi banyak yang tidak efektif. Nah, oke. Baik, kita lanjut. Kalau sudah ketemu banyak pekan, kemudian ketemu juga pekan tidak efektif berapa pekan, pekan efektifnya berapa pekan. Nah, sekarang kita hitung lagi jumlah jam pelajaran DJP. Nah, jadi untuk Januari misalnya ada berapa banyak jumlah jam pelajaran. Nah, jumlah jam pelajaran ini diperoleh dari perhitungan antara banyaknya pekan efektif dikalikan banyaknya pekan dalam banyaknya jam pelajaran matematika dalam satu pekan. Nah, jadi misalnya banyaknya jam pelajaran dalam matematika dalam satu pekan, banyaknya jam pelajaran matematika loh ya, dalam satu pekan itu misalnya 3, kemudian banyaknya pekan efektif ada 2, maka jumlah jam pelajarannya ya 2 kali 3. Tapi kalau misalnya banyaknya jam pelajaran matematika dalam satu pekan 4, ya berarti 2 kali 4 dan seterusnya. Nah, kemudian masing-masing bulan nanti sudah ketemu jumlah jam pelajaran
jumlah jam pelajarannya, kemudian dijumlahkan, kemudian jumlah keseluruhan jam pelajaran ini nanti kita kurangi untuk waktu cadangan. Nah, jadi kurangi B. Nah, sisanya 9, misalnya ini jumlahnya 90, kemudian kita alokasikan waktu cadangannya misalnya 6 jam pelajaran, maka di sini kita dapatkan, nah 90 dikurangi 6 sama dengan 84. Nah, 84 inilah yang nanti kita distribusikan di sini. Nah, sebentar ya, sebentar. Nah, tunggu dulu sebentar, Ibu ada sesuatu. Yang kasih tahu ya. Apa enggak mau kasih tahu mahasiswanya? Baik, maaf, Ibu tinggalkan sebentar tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kalau sudah ketemu jumlah jam pelajarannya, ya misalnya tadi ini 90, kemudian 90 dikurangi 6, berarti 84. Nah, 84 ini silahkan didistribusikan alokasi waktunya untuk KD-KD yang ada di kelas dan semester yang kalian pilih. Nah, kemudian bagian bawah itu di paling bawah itu tuliskan alokasi waktu cadangan ya. Waktu cadangan tadi dialokasikan adalah 6 jam. Ya, 6 jam nanti kalau kita jumlahkan semuanya jumlahnya adalah 90 jam pelajaran. Nah, kemudian bagaimana kita menetapkan alokasi waktu untuk masing-masing KD, itu kita lihat berapa banyak untuk mencapai KD ini, berapa banyak indikator yang harus dicapai oleh siswa. Kalau indikatornya semakin banyak, maka alokasi waktunya juga harus semakin banyak. Yang KD-nya lebih sedikit, dan konsep-konsep untuk mencapai KD itu juga kedalamannya nggak terlalu banyak begitu ya, konsep dan prinsipnya nggak banyak, maka ya alokasi waktunya kurang dari alokasi waktu yang diberikan untuk KD yang indikatornya untuk mencapai KD itu indikatornya banyak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kelas 7 semester 1 berarti mulai KD 3.1 dan 4.1 ya.
kemudian 3.2, 4.2 dan seterusnya sampai 3.6 dan 4.6. Nah, tapi ini dituliskan, dinarasikan ya, dinarasikan KD, bunyi KD-nya apa. Ya, sesuai dengan bunyi KD yang sudah Anda cantumkan di tugas 1, dan kemarin kalau misalnya tugas 1-nya masih ada revisi bunyi KD-nya, ya silahkan sesuai dengan revisi terakhir. Kemudian kalau ini dialokasikan waktunya 10 ini akan dibelajarkan di bulan apa? Ya, bulan apa? Kalau misalnya bulan Januari atau bulan Juli. Nah, atau semesternya semester genap berarti Januari. Januari pekan keberapa? Silahkan nanti di sini diberikan arsiran. Nah, yang perlu Anda perhatikan bahwa alokasi yang tersedia di sini itu sudah termasuk alokasi untuk uji kompetensi dan alokasi waktu untuk remedi atau pengayaan. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk KD 3.1 dan 4.1 ini adalah 10, maka yang digunakan untuk pembelajaran tidak semua 10 jam pelajaran ini digunakan untuk pembelajaran, tapi nanti yang 3 jam misalnya digunakan untuk uji kompetensi dan uji kompetensi remedi dan pengayaan. Itu ya, begitu bisa dipahami. Oh ya, untuk untuk ujian tengah semester itu biasanya sekolah kan mengadakan secara terjadwal, dan ujian semester itu merupakan pekan tidak efektif ya. Jadi UTS, UAS, kemudian pekan-pekan setelah UAS itu ya. Jadi kalian kan biasanya setelah UAS itu kan ada class meeting gitu ya, untuk sekolah-sekolah. Kan pernah belajar di SMP dan SMA kan? Biasanya setelah UAS itu kalau nggak ada remedi, kalian kan ada kegiatan class meeting, ada lomba kebersihan kelas, ada lomba macam-macam. Nah, itu dihitung sebagai pekan tidak efektif ya. Jadi pekan yang tidak digunakan untuk pembelajaran. Nah, demikian juga kalau kelas 3 misalnya ada ujian, kemudian kelas 7 dan kelas 8 tidak belajar, ya itu berarti pekan tidak efektif. Nanti di kalender akademik itu biasanya ada tanda-tandanya. Jadi kasih tanda ini hari apa begitu ya. Makanya nanti di bawahnya ini ya perhitungan atau analis pekan efektif ini, nanti di bawahnya ada keterangan di formnya sudah saya beri, ada keterangan kalau pekan tidak efektif yang di bulan Januari misalnya itu kegiatan apa itu sudah Ibu catat di sana. Oke, begitu. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Untuk jam pembelajarannya itu Bu, saya Bu Aulianur. Aulianur. Sebentar, Aulianur. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Untuk jam pembelajarannya itu kita nggak hitung per menit berarti Bu ya? Misalnya nih kan biasa kan kalau di SMP kan misalnya ada 2 jam, nah 1 jamnya itu misalnya 30 menit gitu Bu. Sama seperti kita satu SKS misalnya 50 menit gitu Bu, nggak dihitung menitnya berarti Bu? Bukan, ya dihitung jam pelajaran. Nah, nanti jam pelajarannya kalau di SMP itu bukan 30 menit, di SMP itu jam pelajarannya ada 40 menit. Kalau SLTA itu jam pelajarannya, 1 jam pelajaran itu 45 menit. Kalau kalian kan 1 jam pelajaran itu setara dengan 1 SKS itu untuk tatap mukanya 1 jam pelajaran, 1 jam pelajaran untuk kalian adalah 50 menit. Kalau SD itu baru 35 menit. Jadi SD 1 jam pelajaran untuk SD 35 menit, 1 jam pelajaran untuk SLTP dan sederajat 40 menit, dan 1 jam pelajaran untuk SMA atau untuk SLTA itu ada 45 menit. Nah, yang perlu Anda cari adalah 1 pekan itu ada berapa jam pelajaran untuk pelajaran matematika. Jadi Anda cari nanti.
Oke, untuk Oh, SMP iya, berapa iya, iya. jam pelajaran, untuk SMA ada berapa jam pelajaran, untuk SMA yang matematika wajib ya, matematika wajib saja. Oke. Oh, minatnya berarti enggak Bu ya yang SMA? Yang wajib saja. Kemarin kan yang sudah kalian identifikasi KD dan indikatornya kan Ibu minta yang wajib saja kan. Nah, demikian juga nanti jam pelajarannya untuk SLTA itu juga jam pelajaran untuk matematika wajib. Tidak untuk matematika peminatan karena ada tersendiri untuk matematika wajib berapa jam pelajaran, untuk matematika peminatan ada berapa jam pelajaran gitu. Ya, silahkan dicek di kurikulum. Oke, terima kasih Bu. Ya, baik, ada lagi yang bertanya? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, Bu, silakan. tadi ada Ibu sampaikan semester genap itu mulainya dari bulan Januari ya, Bu, sampai Juni. Untuk Iya, kan? semester genap. Oh, berarti genap dari Januari sampai Juni, Bu? Ya, genap itu Januari sampai Juni. Ya, sama dengan kalian kan? Sekarang ini kan kita belajar dari bulan Agustus, kan kita Agustus ya sampai Desember itu kan dimasuk bilang semester ganjil. Ya toh? Enggih, Bu. Enggih, Bu. Iya, ya. Jadi genap itu ganjil Juli sampai Desember, genapnya Januari sampai Juni. Ya. Oke. Baik, barusan siapa yang bertanya? Bayi Octavia, Bu. Siapa? Bayi Bayu? Octavia. Bayi Octavia. Oh ya, baik Octavia. Ya, silakan. Oke. Paham ya? Oke, lagi ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nah, Ibu tunjukkan. Oke. Ibu tunjukkan formatnya ya. Ibu sudah buatkan format untuk buat promesnya dengan Excel. Ini Ibu share. Nah, ini. Silakan kalian bisa unduh di daring. Nanti kalian tinggal ngisi aja program semester, nama sekolah, silahkan diisi di sini, kelas, semester. Nah, kalian tinggal nambahkan cover, di sebelum ini ada covernya. Cover itu berisi ya judul tugasnya apa, kemudian nama kelompok, kelas, kemudian ya, biasa seperti yang Anda buat gitu ya. Sama lampirkan kalender akademik yang kalian gunakan. Jadi dilampirkan kalender akademiknya. Jadi kalender akademiknya di-scan, kemudian digabungkan ke file ini. Nah, tugasnya dikirim paling lambat ya hari Senin pekan depan pukul 12.00 WITA. Ibu, saya izin. Silahkan izin bertanya apa yang ditanyakan. Untuk kalender akademiknya ini bisa kita mencari, apa kita harus ke sekolah, bertanya ke sekolah itu, atau bisa kita ngambil misalnya ada di internet? Kurang jelas pertanyaannya. Kalender akademiknya harus Kita minta ke sekolah. bagaimana? Iya. Jadi kalender akademiknya minta ke sekolah. Ya, kalender akademiknya minta ke sekolah sesuai kalau misalnya kalian tugasnya tugas 1 kemarin kelas 7, 8 atau 9 mintanya di SLTP. Kalau kelas 10, 11, 12 mintanya ke SLTA. Begitu. Oke. Nah, ke sekolah-sekolah gitu. Nah, kemudian ini kan jadi keterangan pekan tidak efektif. Jadi misalnya di bulan pertama ini ada 2 pekan tidak efektif, silahkan diberi keterangan. Nah, pekan tidak efektif di bulan Januari misalnya, itu merupakan pekan apa? Mungkin atau libur sekolah atau apa. Kemudian misalnya di bulan April ada lagi pekan tidak efektif, nah, dituliskan.
April yang pekan kesekian tidak efektif merupakan hari apa, mungkin awal puasa atau apa gitu ya, atau Lebaran, atau ada satu pekan tidak efektif, ada libur nasional selama 3 hari, nah, begitu juga boleh tuliskan begitu, pokoknya diberi keterangan. Nah, jadi ini di sheet pertama perhitungan pekan efektif atau analisis pekan efektif, kemudian di sheet kedua, nah ini adalah selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kedua ini adalah pemetaan atau distribusi KD. Nah, nanti silahkan dituliskan KD yang nomor 1, KD misalnya 3.1 bunyinya apa, kemudian alokasi waktunya berapa, nah, kemudian KD 4.1. Nah, ini bisa KD 3.1 dan 4.1 itu bisa disatukan. Nah, kalau kalian mau nyatukan berarti ya ini dua kolom ini kalian bisa merger ya. Nah, supaya waktunya satu. Nah, gitu. Nah, biasanya kan kalau bisa kita habis mencapai konsep atau prinsip ya berkaitan dengan KD 3.1, biasanya kemudian menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan KD atau menyelesaikan masalah berkaitan dengan KD 4.1. Biasanya itu pembelajarannya kan tidak eksplisit, biasanya implisit di situ. Jadi antara indikator yang dicapai atau indikator yang mendukung KD 3.1 dan KD 4.1 biasanya bisa dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan, misalnya begitu. Jadi ini kalau ada KD 3.1 dan KD 4.1 dituliskan pada baris yang berbeda, maka ini alokasi waktunya bisa disatukan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya waktunya ini sudah diberikan misalnya 10 jam pelajaran, dan 10 jam pelajaran itu berada di bulan apa diberikannya, Januari kah? Kalau Januari, misalnya Januari pekan ketiga dan pekan keempat, silakan di Januari pekan ketiga dan pekan keempat itu diberi arsiran. Artinya bahwa KD ini diberikannya di sini. KD berikutnya misalnya di bulan berikutnya pekan pertama dan kedua, silakan diarsir di sini. Jadi untuk pekan yang bersesuaian silahkan diarsir ya. Jadi makin ke bawah nanti berarti pelaksanaannya semakin ke bulan-bulan berikutnya ya. Nah, gitu. Baik, bisa dipahami? Iya, Bu. Baik, Ibu, kalau boleh sudah bisa izin dipahami. nanya? Boleh. Nah, silakan siapa yang mau nanya? Baik Aminata Zuhro, Bu. Iya, Mau izin nanya, untuk kalender akademiknya itu, misalkan beda kelompok, Bu, boleh kita pakai kalender akademik di sekolah yang sama? Beda kelompok? Nggih. Kalau gimana? Misalkan kelompok 1 pakai di SMP 1 Gunung Sari gitu, terus kelompok 2 juga pakai kalender akademik di sana, boleh? Boleh, asalkan sama-sama di Lombok Barat. Karena biasanya kalender di Lombok Barat dengan kalender di Kota Mataram itu berbeda. Biasanya masing-masing. Jadi kalender yang digunakan untuk masing-masing SLTP itu kan dibuat oleh dinas pendidikan di wilayah masing-masing. Jadi biasanya terutama di alokasi waktu libur aja kadang nggak sama. Antara pekan libur di Kota Bima dengan di Kota Mataram bisa tidak sama. Jadi kalau kelompok kalian itu misalnya kelompok 1 dan kelompok 9. Kelompok 1 itu ngambilnya SMP Madapangga misalnya Madapangga kan di Bima kan. Nah, kemudian kelompok 9-nya di Lombok Barat. Nah, belum tentu kalender akademiknya sama. Jadi kalau masih satu wilayah misalnya SMP Gunung Sari dengan SMP Gerung, nah sama-sama Lombok Baratnya boleh. Ya. Boleh begitu. Baik, terima kasih. Jadi nanti kalau kalian jadi guru sebenarnya, iya sama-sama. Jadi kalau kalian jadi guru nanti kalian guru SMP Gunung Sari, kemudian ngambil kalender akademiknya dari AIML gitu, SMP. Kebetulan ada temannya yang ngajar di AIML, lah pinjam kalender akademikmu, kan nggak boleh. Kan harus yang Gunung Sari ya pakai Lombok Barat, kalender akademik Lombok Barat. Ya kan, kalau yang AIML berarti kan pakai kalender akademik yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Lombok Timur, kan begitu, ya. Gitu.
Insya Allah paham, Bu. Halo, bisa dipahami? Paham, oke, baik. Kalau sudah bisa dipahami, ya, oke. Jadi silahkan action mulai hari ini. Kalian berdiskusi dengan anggota, masing-masing anggota kelompoknya. Nah, menetapkan siapa yang cari kalender akademik ya. Oke, jadi mungkin dalam satu kelompok itu kan ada tidak satu wilayah, misalnya ada si Aulia Dinda di Kota Mataram. Satu grup dengan siapa Aulia, grup lainnya, anggota lainnya ada yang dari Lombok Tengah, ada yang dari Lombok Barat. Nah, tetapkan aja kalender akademik mana yang bisa yang mau dipakai. Jadi kalau dalam satu kelompok ini kalau berbeda wilayah berada di mana, itu kan bisa menetapkan di mana. Kalau misalnya satu kelompok semuanya dari Lombok Timur ya gampang. Ya, tapi kalau ada dari Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah, nah pilih yang mana yang mau diambil kalender akademiknya. Gitu ya. Baik, silakan berdiskusi, cari kalender akademik, kemudian cari, nah kalian kan belum tahu kan SMP itu jam matematikanya berapa dalam satu pekan, SLTA yang matematika wajib ada berapa jam pelajaran dalam satu pekan, silahkan dicari gitu ya. Nah, dan hati-hati tapi kalau nanya guru, sekarang kan belajar luringnya kan masa pandemi ini kan tidak sesuai dengan yang di kurikulum. Saya minta kalian membuat promes sesuai dengan kurikulum di luar masa pandemi. Ya, jadi masa pembelajaran luring sesuai dengan K13. Jadi dilihat di K13 untuk pembelajaran matematika kelas wajib itu satu pekan berapa jam pelajaran. Demikian juga pembelajaran matematika untuk di SLTP itu berapa jam pelajaran. Karena kalau sekarang itu jam pelajarannya kan juga berbeda. Di SMP itu bukan 40 menit, tapi hanya 30 menit atau berapa untuk luringnya. Dan belajarnya kan juga masih sip-sipan, sip 1, sip 2 begitu ya. Jadi jam pelajaran matematikanya mungkin hanya satu pekan, hanya satu pertemuan, tapi bukan itu. Makanya ya pembelajaran saat ini tidak tahu bagaimana nanti hasilnya. Baik, ada tambahan dari Bu Nurma, silakan Bu Nurma. Kalau ada tambahan. Nanti untuk itu aja Bu, mungkin pengumpulannya tetap file Excel saja mungkin ya Bu ya? Supaya boleh ya pakai Excel aja ya. Oke. Seperti biasa Hamin 1 perkuliahan ya teman-teman. Iya. Jam 12 siang. Nanti panelnya saya buatkan di daring untuk pengumpulan tugasnya. Excel ya filenya ya. Oke, Bu. Iya, Bu. Oke. Mungkin itu Bu, sedikit tambahan dari saya. Baik, iya, terima kasih Bu Nurma. Baik, kalau sudah tidak ada yang dipertanyakan lagi, tidak ada dipermasalahkan, andai kan di tengah jalan ada permasalahan, boleh nanya di grup WA. Ya, jadi tidak usah sekan tanya di grup WA. Maksudnya kalau pertanyaan yang sama itu juga dialami oleh kelompok lain, itu jawaban yang sama itu bisa dibaca oleh semuanya, begitu ya. Jangan nanyanya WA Pri ya, jangan Wapri, tapi pakai WA grup. Nah, tanya Ibu ada masalah ini, nah gitu ya, nanti biar Ibu bisa jawab, dan untuk pertanyaan yang sama dari kelompok lain bisa sekaligus terjawab di situ. Oke, begitu ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan bisa digunakan sebagai bekal untuk pembuatan tugas yang kedua. Terima kasih, cukup sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.